Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, terkhusus untuk teman-teman cewek, yaitu ada 7 sikap wanita yang membuat pria marah dan tersinggung. Dan saya rasa ini penting untuk teman-teman cewek yang sedang pendekatan atau mungkin yang sedang berpacaran, sehingga tahu bagaimana cara memperlakukan pria agar hubungan yang dibangun itu boleh bertumbuh dan boleh berhasil. Oke? So, berikut sikap wanita yang membuat pria marah dan tersinggung. Yang pertama, si wanita mencoba merubah pria seperti apa yang dia mau. Ya, tidak salah kalau seorang wanita punya keinginan mengubah pasangannya ke arah yang lebih baik. Itu justru baik. Namun kalau kemudian terkesan memaksa, apalagi dipaksa seperti yang dia mau, dan yang dia mau itu berdasarkan keegoisan, ini yang kadang-kadang membuat pria itu marah. Karena waktu dia paksa sesuai keinginannya, padahal keinginannya itu belum yang terbaik. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi problema dalam satu kedekatan ataupun hubungan. Nah, pesan saya, saran saya, untuk mengubah seorang pasangan, maka mengubah yang paling efektif adalah menjadi teladan, menjadi contoh. Contoh, kita bilang jangan marah-marah. Ya, kita jangan marah-marah dong. Contoh, kita bilang jangan suka berbohong. Kita juga bisa dipercaya dong. Sehingga dia bisa lihat, oh, dia orangnya apa yang dia omongin, dia tepatin, dia lakuin. Teladan itu yang paling efektif untuk kemudian mengubah atau mengarahkan pasangan kita, orang yang dekat dengan kita, ke arah yang lebih baik. So, jangan terkesan memaksa, apalagi belum tentu benar yang kamu paksakan itu. Dan coba jadi teladan, jadi contoh. Itu sangat efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat pria marah dan tersinggung adalah meremehkan pendapat dan pekerjaannya. Ya, saya kira bukan cuman pria saja, wanita pun di mana kita coba meremehkan pendapatnya akan marah, akan tersinggung. Ya, mungkin teman-teman cewek yang menonton ini, mungkin pendidikanmu lebih tinggi, mungkin kamu lebih pintar dari dia, atau mungkin kamu lebih banyak pengalaman hidup, mungkin. Tapi itu tidak jadi alasan untuk kemudian kamu meremehkan pendapat laki-laki ataupun pasanganmu. Itu bukan alasan. Itu pertanda kamu belum dewasa. Itu pertanda kamu tidak sabaran. Itu pertanda kamu kekanak-kanakan. Itu pertanda kamu gak bisa menghargai, sombong, egois, apalagi menyinggung pekerjaannya. Saya rasa selama pekerjaan itu bagus, benar, halal, it's okay. Kalau kemudian masalah gaji belum besar, pekerjaannya belum besar, semua kan lewat proses. Jadi mari teman-teman cewek berhenti merendahkan pendapatnya ataupun pekerjaannya. Itu yang kedua.
Yang ketiga, kamu suka mengoreksi semua yang dilakukan pria ataupun semua yang dia ucapkan. Apa-apa kamu koreksi. Apa-apa dia ngomong kamu koreksi. Apa-apa yang dia lakukan kamu koreksi. Seolah-olah tidak ada yang benar satupun yang dia ucapkan ataupun yang dia lakukan. Ya jujur, saya pun akan tersinggung di situ. Bukan berarti kita pria tidak mau dikoreksi. Kita suka dikoreksi. Tapi kalau sedikit-sedikit koreksi, sedikit koreksi, semua dikoreksi, ya repot. Ya repot. Apalagi kamu mengoreksi ukurannya adalah dirimu. Tolak ukurannya adalah dirimu. Itu namanya egois. Ada orang kayak gitu. Semua orang salah, cuma dia yang benar. Karena tolak ukurnya dia. Kalau nggak cocok sama dia, orang itu salah. Kalau nggak cocok sama dia, orang lain salah. Tapi kalau cocok, oh itu benar. Itu namanya egois. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, menuduh dengan tanpa alasan yang jelas. Menuduh dengan praduga-praduga. Saya duga. Kemungkinan. Jadi tidak ada bukti, tidak ada data yang jelas. Suka menuduh. Kamu gini ya. Pantasan kamu gini. Kayaknya kamu gini. Suka menuduh. Adalah hal yang sangat menyakitkan ketika kita dituduh ataupun difitnah untuk sesuatu yang kita tidak lakukan. Saya juga percaya teman-teman cewek, ketika engkau dituduh, engkau difitnah untuk sesuatu yang jelas-jelas tidak engkau lakukan, maka itu akan sangat menyakiti dan melukai hati. Jadi berhenti menuduh tanpa bukti yang jelas, karena itu akan sangat melukai perasaan seorang pria. Itu yang keempat. Yang kelima, yang membuat pria marah dan tersinggung adalah suka mengecek HP-nya tanpa izin. Ya, saya kira kalau keduanya sudah sama-sama dewasa, harusnya untuk segala sesuatu izin. Izin. Sekalipun itu pasangan kita. Saya dengan istri saya membangun budaya ini. Keuangan kita sama, enggak ada dibedakan, sama. Tapi kalau dia ambil uang kecil pun dari dompet saya, dia sampaikan, dia izin. Nah, artinya ini hubungannya terbuka, hubungannya saling percaya. Tapi kalau kemudian tiba-tiba diambil tanpa izin, itu kan seolah-olah ada sesuatu yang dicurigain, tidak dipercayain. Dan itulah yang membuat pria itu marah dan tersinggung. Ngapain kamu ambil diam-diam, terus kamu cek-cek, seolah-olah dia itu, laki-laki itu, seolah-olah dia gak benar, sehingga kamu patut curigain. Itu yang buat dia marah. Nah, kemudian yang keenam, menyebut dan membanggakan mantan di depan dia. Jadi sebaik apapun mantanmu, sehebat apapun dia, adalah bijaksana kamu tidak menyinggung ataupun menyebutnya, apalagi membanggakannya di depan pacarmu ataupun di depan pria yang kamu sedang coba dekat. Etikanya gitu. Jadi yang membuat pria marah, tersinggung waktu kamu sebut dan banggakan mantanmu. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, terlalu akrab dengan teman pria. Boleh berteman, boleh. Tapi yang namanya lawan jenis tetap harus ada jarak. Jangan sama perlakuannya dengan pacarmu. Jangan. Itu yang kemudian membuat pria itu tersinggung, marah. Artinya apa bedanya? Jadi bijaksanalah,
ya. Boleh berteman, tapi tetap ada jarak, ada batasnya. Dan saya berharap apa yang saya bagikan ini ngebantu teman-teman cewek supaya engkau bisa bersikap dengan bijaksana, sehingga kedekatanmu ataupun hubungan yang kau jalani itu boleh berhasil, diberkati, dan jadi berkat untuk banyak orang. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.